Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin hadirat pada jamaah Masjid Baitussalam yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita semua bisa untuk melanjutkan ibadah di tahun baru 1446 Hijriah. Mangkali alhamdulillah muga saged kepanggih panjenengan sedaya dipun takdiraken selamat dalam perjalanan ibadah haji. Kita langsung selamat dipanggil panjenengan sedaya. Mugi-mugi sisa umur kula panjenengan sedaya dipun paringi umur ingkang barokah, panjang umur taatillah, terus sampai istiqomah sampai akhir hayat kita. Para hadirin hadirat ingkang mulia, kita sudah memasuki tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1446. Tugas kita yang diberi nikmat panjang umur untuk mengisi amanah baru. Amanah yaitu kita ditugaskan oleh Allah dihidupkan di tahun 1446 ini. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ditugaskan untuk bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada hadis riwayat Al-Hakim, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radiyah." Barang siapa yang harinya, atau kalau dalam hal ini tahunnya, tahun sekarang, khairan min amsihi, lebih baik daripada hari sebelumnya atau daripada tahun sebelumnya. Jadi kemarin 1445 Hijriah, apa kekurangan kita? Apa sholat qobliyah ba'diyahnya kurang lengkap? Apa duhanya kurang istiqomah? Apa witirnya
lebih baik daripada sebelumnya. Maka itulah disebutkan bahwa robih, orang itu adalah orang yang beruntung. Ibarat pedagang itu dapat laba, ibarat anak sekolah itu naik kelas. Itulah orang yang beruntung. Allah menambah nikmat, panjang umur. Orang yang dikasih nikmat bertambah syukur. Ini orang yang beruntung. Ada orang yang kedua, wa man kana yaumuhu mithla amsi. Barang siapa yang harinya atau tahunnya sama dengan kemarin. Kalau anak sekolah itu kemarin kelas 2, sekarang tetap kelas 2. Kemarin ibadahnya masih banyak yang bolong-bolong. Nah, sekarang kok tetap nggak ada peningkatan. Bahwa malhum, kata Rasulullah, orang itu adalah orang yang rugi. Dikatakan rugi, tidak mengimbangi nikmat Allah yang ditambahkan. Jadi Allah menambah nikmat, dikasih penghargaan hidup di tahun 1446, tetapi tidak menyambut dengan tambahan syukur. Jadi kalau dikasih nikmat, tambahan nikmat, syukurnya juga ditambah. Nah ini kalau tidak maka dikatakan maghbun, orang yang rugi. Kenapa? Tidak ada peningkatan. Yang paling jelek adalah kelompok ketiga, wa man kana yaumu syarron min amsi. Barang siapa yang harinya lebih jelek daripada sebelumnya, tambah tua, tambah menurun. Kalau menurun kesehatannya sudah maklum, tapi kalau menurun kebaikannya atau asalnya baik, menurun menjadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang yang mal'un, ibarat berjalan menuju surga itu tidak tambah dekat, tetapi tambah belok ke arah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tambah tua kok malah tambah banyak dosanya, bukan tambah banyak pahalanya. Kalau tambah banyak pahalanya, tambah dekat ke surga. Kalau tambah banyak dosanya, menurun, itu diistilahkan mal'un. Mal'un
10 Asyura. Ini malam 10 Asyura-nya kapan? Ini timbul tanya. Karena kemarin malam Ahad itu di mana-mana sudah banyak merayakan tahun baru Hijriah. Sorenya doa akhir tahun, maghrib doa awal tahun, kemudian lembaga-lembaga sudah merayakan tahun baru sekitar 9 atau 10 tahun barunya katanya besoknya. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah banyak belajar menghadapi awal Ramadan dan awal Syawal, yaitu pelajarannya ketika tidak ada isbat dari pemerintah, ya, kalau tidak ada pengumuman dari Menteri Agama, malam ketika puluh itu menjadi tanggal 1, kalau tidak ada pengumuman itu yang disebut dengan isbat. Isbat itu menetapkan tanggal 30 menjadi tanggal 1 berdasarkan ru'yatul hilal. Itu namanya isbat. Nah, barusan kan malam Ahadnya kan tidak ada isbat, tetapi banyak orang merayakan tahun baru itu berdasarkan hisab. Lihat kalender, Zulhijjahnya 29, hari Sabtu Zulhijjahnya 29, langsung saja dirayakan, berarti tanggal 1 Muharram hari Ahad. Pengumuman dari pemerintah tidak ada isbat. Itu namanya kita mengikuti kalender, mengikuti hisab tanpa ada isbat dari pemerintah. Kemudian tim ru'yah malam Ahad atau Sabtu sore melihat bulan, tidak ada yang kelihatan. Nah, kalau tidak ada yang kelihatan, akhirnya oleh sebagian organisasi diumumkan, ya, bulan belum kelihatan. Karena bulan belum kelihatan, maka istiqmal. Jadi besok itu bukan tanggal 1 tetapi tanggal 30. Nah, ini namanya satu kelompok menggunakan istiqmal, satu kelompok menggunakan hisab. Nah, ini tidak apa-apa berjalan bersama. Jadi karena tidak ada isbat, maka yang mengikuti hisab awal Muharram adalah Ahad, ya monggo. Berarti nanti Asyuranya malam Selasa. Yang ikut istiqmal, tidak ikut hisab, karena ru'yah tidak berhasil malam Ahad, maka Ahad jadi tanggal 30, ya. Jadi tanggal 1-nya hari Senin. Silakan yang enggak pakai hisab tapi pakai istiqmal namanya. Istiqmal itu ru'yah tidak berhasil, maka disempurnakan menjadi 30. Ini berjalan bersama, sama-sama jalan, sama dengan
perbedaan awal Ramadan, awal Syawal ketika tidak ada ru'yah, ya sama. Yang nggak boleh ditawar itu kalau ada isbat. Jadi andaikan malam Ahad itu Menteri Agama dapat laporan dari orang melihat bulan, lalu diisbat Ahad bukan tanggal 30, tetapi Ahad adalah tanggal 1 berdasarkan ru'yah. Nah, maka kalau begitu maka tidak boleh berdasarkan hisab. Andaikan ada hisab awal Muharramnya hari Senin, itu nggak boleh dipakai, harus ikut isbat. Jadi ini nanti ya begitu di daerah-daerah akan dimungkinkan akan terjadi Asyuranya ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang malam Selasa, ada yang malam Rabu. Ada apa tentang Asyura? Ya, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu termasuk malam dan hari yang istimewa. Istimewa diantaranya para ulama berdasarkan hadis sahabat Abi Hurairah, ada keterangan-keterangan yang lain bahwa Asyura itu adalah hari istimewanya Muharram. Jadi kalau Muharram hari istimewanya Asyura. Kalau Dzulhijjah baru saja yang lewat ini, Dzulhijjah hari istimewanya Arafah. Kalau Sya'ban nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan Lailatul Qadarnya. Nah, ini punya keistimewaan tersendiri. Asyura adalah malam atau hari kita semua dianjurkan untuk melaksanakan beberapa amalan ibadah. Antara lain adalah puasa Asyura. Puasa Asyura 10 Muharram itu sunat puasa. Kemudian sunnah lagi diganti dengan Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9. Jadi paling baik puasanya 9-10. Ya, 9-nya namanya Tasu'a, 10-nya Asyura. Asyura ini dulu pada masanya Nabi Musa alaihissalam, Asyura itu adalah wajib berpuasa. Tetapi orang-orang Yahudi meninggalkan puasa tersebut. Kalau dalam hadis Al-Hasan gini,
puasa Ramadan itu awalnya diwajibkan kepada orang Yahudi, tetapi mereka meninggalkannya, mengganti puasa Ramadan itu hanya diganti dengan 1 hari. Jadi Ramadan diwajibkan dan dilaksanakan. Mereka melaksanakan sebagai gantinya Ramadan hanya 1 hari, yaitu puasa Asyura. Kenapa kok ditempatkan Asyura? Za'amu annahu yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Karena mereka beranggapan 10 Muharram itu kemenangannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun, kemudian Allah berfirman, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Akhirnya lautnya dipukul dengan tongkat itu, akhirnya menjadi jalan. Nabi Musa dengan tentara pengikutnya melewati itu, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Akhirnya kembali. Fir'aun tenggelam. Itu peristiwa adalah Asyura, kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Ini disyukuri oleh orang-orang Yahudi. Ini dalam riwayat Al-Hasan. Nah, ini akhirnya setiap Asyura orang-orang Yahudi itu puasa 10 Muharram. Tidak tahu sampai sekarang apa tidaknya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan puasa Asyura. Tetapi agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi yang hanya puasa 1 hari, maka kita disunahkan juga puasa hari 9-nya, namanya Tasu'a. Kemudian para ulama dalam kitab Kanzun Najah Wasurur dan beberapa kitab itu menuntun tuntunan doa Asyura, ya. Antara lain malam Asyura itu ada zikir untuk minta panjang umur, ya. Minta panjang umur agar Allah memberikan umur masih panjang, tidak wafat, tidak diambil di tahun ini. Nah, itu Asyura dianjurkan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Bisa dibaca pada maghrib bersama-sama, bisa setelah isya bersama-sama atau sendirian terserah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ada juga doa, beberapa doa pilihan tentang Asyura
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Ini dibaca ketika Asyura, ya. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syar'i wal bid wa adada kalimatillahi ta'amati kulliha. As'aluka salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala nabiyyina khairu khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, jadi banyak doa-doa tuntunan ini yang sering dibaca, hasbunallah tadi sama subhanallah bil mizan. Jadi malam Asyura, hari Asyura, ini hari istimewa untuk melaksanakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan sejarah atau banyak kejadian-kejadian yang tepatnya pada Asyura. Asyura itu bertepatan dengan diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diturunkan setelah terjadi kesalahan, ya, diturunkan dari surga ke bumi. Ini puluhan bahkan mungkin ratusan tahun Nabi Adam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan taubatnya diterima oleh Allah pada waktu Asyura. Kenapa dimungkinkan sampai ratusan tahun menangis, sampai dikatakan air mata tangisan Nabi Adam itu tidak tertandingi dengan air mata tangisan dari orang seluruh dunia. Dan Nabi Adam ini usianya 960. Jadi kalau menangis ratusan tahun, ya dimungkinkan. Nabi Adam usianya 960. Ini di zaman itu usia manusia panjang. Nabi Syekh diangkat jadi Nabi dan Rasul itu usia 480. Termasuk Nabi Nuh, ini juga usianya panjang. Yang kedua, diangkat derajatnya Nabi Idris alaihissalam juga bertepatan 10 Muharram. Kemudian peristiwa banjir tufan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Banjir tufan itu banjir seluruh dunia. Banjir bersamaan dengan hujan lebat yang tidak berhenti. Dalam tafsir dikatakan itu adalah banjir tufan itu diistilahkan iltiqa'u ma'il ardi wa ma'is sama. Pertemuan
hujan lebat tidak berhenti, buminya nyumber mulai dataran rendah sampai puncak gunung tertinggi itu nyumber. Oleh karena itu ketika Nabi Nuh alaihissalam banjir datang, memanggil putranya, semua bingung mencari tempat yang aman. Nabi Nuh sudah mengikuti perintah Allah, suruh buat perahu, perahunya sudah siap. Siapa yang beriman silahkan naik. 80 orang naik, tapi putranya sendiri Kan'an dipanggil, ya bunayya, wahai anakku. Banjir sudah datang, anak dipanggil, irkam ma'ana, ayo naik perahu bersama saya. Wala takun ma'al kafirin, janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir, tidak percaya. Apa kata putra Nabi Nuh? Qala, kata anak, sa'awi ila jabalin yaksimuni minan ma. Kalau anak sekarang tidak, wahai ayah, saya akan naik ke atas gunung yaksimuni minal ma, yang bisa menyelamatkan aku dari air. Dijawab oleh Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini gak ada yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya saling pada waktu Nabi Nuh masih saling memanggil antara Nabi Nuh dan anak, langsung ombak besar datang, tenggelamlah Kan'an, hilang Kan'an. Nah ini banjir 6 bulan 10 hari, bertepatan dengan Asyura. Allah berfirman, ya ardu wahai bumi, ibla'i, telanlah air ini. Langsung asam. Wa ya sama'u aqli'an, wahai langit, cegahlah jangan kau turunkan hujan. Langsung terang. Itu terang dan asapnya banjir itu adalah bertepatan Asyura. Wastawat alal judi, perahunya Nabi Nuh itu landas ada di gunung Al-Judi, dalam tafsir itu ada di daerah Irak. Ini 10 Muharram. Lah peristiwa banjir ini berkaitan dengan dakwanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini masa dakwanya itu 950 tahun. Ini masa dakwanya, bukan umurnya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna Nuhan, sungguh benar-benar utus Nabi Nuh ila qaumi, untuk dakwah berjuang menuju kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina. Kemudian beliau
tinggal di kalangan kaumnya, berjuang 1000 tahun kecuali 50, berarti 950. Itu masa perjuangannya. Fala bisa. Jadi perjuangan 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan. Kemudian kaumnya Nabi Nuh dilanda atau kena musibah banjir tufan. Wahum zalimun, mereka itu orang-orang yang zalim. Ceritanya selama 950 tahun perjuangan itu Nabi Nuh berhasil mengumpulkan orang beriman itu sejumlah 80 orang. 9 tadi dakwah 950 tahun dapat 80 orang. Telaten apa tidak itu? Kalau di rata-rata berapa? 950 dapat 80. Berarti per orang itu menghabiskan waktu sekitar 13 tahun. Jadi berjuang 13 tahun dapat 1, 13 tahun dapat 1. Telaten, makanya Nabi Nuh masuk tingkatan ulul azmi. Setelah mendapat pengikut 80 tahun, dapat wahyu. Wa uhiya ila Nuhin, diwahyukan kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah memberitahu, wahai Nabi Nuh, ini tidak ada lagi yang akan beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang sudah ada. Artinya 80 ini sudah tidak ada tambahan lagi. Nah, disitulah kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir ini bertempat tinggal di permukaan bumi ini. Innaka intadarhum yudillu ibadaka. Karena kalau engkau membiarkan orang-orang yang kafir ini berada di permukaan bumi, yudillu ibadaka, akan berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang beriman ini, akan mengganggu, akan mempengaruhi bagaimana yang beriman menjadi murtad. Wala yalidu illa fajirul kafar. Sedangkan berita dari Allah, ibu-ibu yang mengandung itu tidak akan melahirkan kecuali bayinya itu menjadi calon musuhnya Nabi Nuh. Akhirnya doa Nabi Nuh dikabulkan. Allah memerintah wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan pertolonganku dan wahyu dari aku, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi ini peristiwa banjir tufan. Sekarang ini banjir tufan ini dikenang sampai sekarang dengan apa namanya, jenang apa? Jenang Suro. Jenang Suro itu sejarahnya ya mengenang jenangnya Nabi Nuh. Begitu banjir selesai, penumpang perahu 80 orang yang beriman ini kehabisan bekal.
semuanya bilang pada Nabi Nuh, Nabi Nuh saya lapar, Nabi Nuh. Habis 66 bulan bekalnya habis, ya, kemudian buminya bersih. Akhirnya penumpang 80 orang itu sambatan kepada Nabi Nuh kalau kelaparan. Apa kata Nabi Nuh? Carilah sisa-sisa bekalmu di perahu itu, sekecil atau sedikitnya seperti apapun ambil. Akhirnya dikumpulkan. Ada sisanya gandum, ya, sisanya jagung. Dalam tafsirnya itu akhirnya terkumpul 7 genggam. Itu gegem, 7 genggam. 7 genggam bermacam-macam. Ada jagung, ada saja apa itu. Kalau sekarang mungkin beras, gegem, jagung, gegem, kacang hijau, gegem, 7 genggam. Nabi Nuh berpesan, itu sisa makanan itu jangan dimasak sendiri, tidak cukup nanti untuk 80 orang. Saya yang akan masak. Akhirnya Nabi Nuh mengumpulkan, yaitu 7 genggam itu dikumpulkan, dimasak. Jadilah namanya jenang suro. Ya, jadi jenang suro itu jenang karen-karen. Makanya kalau mengenang jenang suro, jadi kan kalau buat jenang suro bagaimana? Kan semuanya kecil-kecil ya. Cari udang bermutnya, bermut cili-cili, boleh teri sing cili-cili, gawe betel cili-cili, samudra menterisi. Semuanya kecil-kecil. Kenapa? Mengenang sejarah karen-karen. Nah, kalau dengan buat jenang suro kok ikannya bandeng gede itu, ikan lele yang tidak cocok, ya. Tidak cocok dengan sejarah. Jadi sampai sekarang itu ada namanya jenang suro. Sekarang ini sudah waktunya buat jenang suro. Demikian. Nanti insya Allah kita doa bersama, cari dasar-dasar yang kita